Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sampai hari ini menjadi spekulasi yang sangat luar biasa begitu ya. Ribut mulu soal JIS ya, memangnya timnas sudah siap main di Piala Dunia U17 ya, kata pengamat sepak bola begitu kan. Ya, JIS diributin sana sini begitu, tidak standar FIFA lah, inilah itu loh begitu kan. Tetapi persiapan dari timnas sendiri bagaimana begitu, itu yang sangat penting begitu kan ya. Di satu sisi menjadi tuan rumah, di satu sisi kan juara begitu kan ya. Pada hakikatnya orang-orang berspekulasi ini sudah secara tidak langsung begitu kan ya, PSSI merendahkan pribadi mereka begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi begitu kan, setiap sepak bola ribut begitu, sana sini ribut begitu. Kanjuruhan ya tidak menentu sekarang bagaimana nasibnya begitu ya. Pada hakikatnya sekarang yang terjadi apa? Coba bayangkan begitu ya. Ya, PSSI selama ini begitu, kalau menurut saya pribadi ya lebih fokus kepada timnasnya sendiri begitu kan ya, bukan ngurusi sana sini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen yang ribut mulu soal JIS ya, memangnya timnas sudah siap main di Piala Dunia U17, kata pengamat sepak bola begitu ya. Bahkan ya pemain saja ora jelas. Ya, saya kan sudah bilang urusannya dia nih yang jadi ketua umum PSSI. Beliau lebih tahu dan paham tentang apa yang terbaik untuk memajukan sepak bola di negeri ini. Bukannya si Erick Thohir yang hanya sibuk cari pencitraan, kebanyakan ya main politik dan bikin gaduh orang doang begitu ya. Masa begitu kan ya, ketua umum PSSI saja begitu kan menjabat sebagai seorang menteri begitu kan. Sayang seribu sayang seperti itu begitu. Tidak akan pernah maju. Camkan itu begitu ya. Selama PSSI itu ya dikuasai atau ketua umumnya masih di kalangan politisi, itu tidak akan pernah maju sampai kapanpun ya. Karena sudah ada kepentingan besar, ada panggung politik di situ begitu kan. Mungkin dengan satu-satunya sekarang mungkin yang menjadi ketua umum PSSI sekaligus menteri BUMN. Kan begitu logikanya begitu ya. Aneh begitu kan di Indonesia itu begitu ya. Kapan mau maju bangsa kita begitu ya. Piala Dunia jadi arena politik, nggak usah ngeles kayak Bajai ya dan ketum PSSI. Menang belum tentu, politik udah di tangan. Semoga tidak menjadi apa-apa di Pilpres ya. Nyasarnya ke seseorang tuh menjatuhkan yang punya gagasan JIS. Ya, yang digoreng terus Anies Baswedan sana sini begitu. Padahal tahu-tahunya mereka itu adalah punya panggung luar biasa begitu ya. Yaitu adalah panggung politik mereka begitu. Main di IFF saja keok ya, masih berubah politik PSSI. Ya itulah politisi, nggak punya rasa kasihan sama anak-anak yang masih di bawah umur. Semua saling menghujat dan nggak peduli sama orang ya, sama anak-anak kita ya. Mbak wis nggak usah ribut-ribut masalah JIS ya, yang di bawah ke ranah politik menurutku ya. Semua politisi itu ya nggak memberi dukungan moral ya. Ini banyak kata-kata kasar oleh mereka begitu. Tapi saya kira bahwa begini, saya pertama mengapresiasi bahwa Piala Dunia itu berada di Indonesia. Tapi terlepas dari itu begitu, agak sedikit kecewa begitu kan ya. Kenapa si Erick Thohir itu ya sepak bola seperti ini dijadikan sebagai ajang politik begitu kan. Saya sudah paham hal yang itu, walaupun secara signifikan tidak mengatakan secara langsung begitu kan. Tapi yang jelas itu sudah mengarah kepada situ begitu kan ya. Banyak di masyarakat sudah paham seperti apa karakter Erick Thohir yang sebenarnya begitu ya. Tetapi inilah politik kita begitu, harus hargai begitu ya. Ribut mulu ya, just JIS begitu. Ntar pas waktunya jadi lumbung gol, siapin dulu yang banner sekuat, jangan ributin mulu begitu ya. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Siap yang dimaksud adalah siap mutar bola ya di kaki sendiri ya. Ini kita tahu bahwa persoalan-persoalan dan menjadi perdebatan di negeri sendiri ya seperti itu begitu kan ya. Masa masalah lapangan sana sini dijadikan alat politik begitu kan. Ini kan gimana begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ribut mulu soal JIS, memang timnas sudah siap main di Piala Dunia U17, kata pengamat sepak bola begitu ya. Akhir-akhir ini ya, perhatian masyarakat berfokus pada perdebatan seputar Jakarta International Stadium JIS yang akan menjadi salah satu venue utama Piala Dunia U17 ya. Bahkan ya beragam opini menghiasi ya ruang publik seputar kesiapan JIS dalam menyongsong Piala Dunia U17. Akankah begitu ya Garuda Muda, Indonesia Muda begitu memenangkan dalam melaju ke final aja begitu kan. Karena yang dihadapi itu juga di satu sisi mentalnya luar biasa begitu ya.
Bahkan ya tak sedikit yang mengaitkan ribut-ribut JIS ini ke dalam ranah politik pihak tertentu untuk mencari panggung ya. Satu hal yang mungkin ya luput dari perhatian publik karena tertutupi ya oleh keributan oleh JIS ya adalah terkait kesiapan para pemain timnas U17. Lihat saja begitu kan, bagaimana dengan pola di AFF kemarin tadi malam begitu kan ya. Wah, ini pemain-pemain yang diturunkan kok itu-itu aja begitu kan ya, tidak ada yang kemudian lebih greget lagi begitu. Tentu sebagai tuan rumah Indonesia mendapatkan jatah untuk ikut berkompetisi di ajang Piala Dunia U17 dan bersaing menghadapi negara-negara peserta. Bahkan jika selama ini JIS terus dikebutkan ya perbaikan demi menjadi Vino, bagaimana dengan pemain timnas ya? Apakah juga diproses untuk menghadapi Piala Dunia U17 dengan baik? Bahkan di satu sisi seperti dilansir oleh tvannews.com dari kanal YouTube Abraham Samad ya, speak up ya, berikut penuturan Bung Toel, salah satu pengamat sepak bola Indonesia terkait persiapan timnas jelang Piala Dunia U17. Bung Toel mengkritisi banyak hal terkait dengan persoalan ribut-ribut soal JIS sebagai salah satu stadion yang dipersiapkan untuk ajang sepak bola dunia. Tak hanya itu, Bung Toel juga menyinggung soal kesiapan timnas U17 ya. Karena ya tentu mustahil Indonesia mau tampil ya gemilang dengan acara pembukaan Piala Dunia U17 di JIS yang ya megah tapi menanggung malu karena penampilan timnas yang melempem. Bahkan ya berkaitan dengan ya kesiapan ya para pemain timnas U17, Bung Toel buka suara. Kalau kesiapan pemain di titik ini per hari ini belum siap karena konsentrasi ya kita kemarin ke U20 yang disiapin timnas U20, ungkap Bung Toel. Bahkan di satu sisi walaupun begitu ya menurut Bung Toel untuk membentuk kekuatan timnas U17 ini tak harus mulai dari nol karena Indonesia punya kekuatan timnas 16 ya yang pernah juara AFF tahun lalu. Bahkan di satu sisi dia mengatakan ya tapi apakah harus mulai dari nol? Ya enggak juga ya. Kerangka tim ada timnas U16 ya yang juara AFF Sleman ya. Maguwo Harjo tahun lalu ya asuhan Bima Sakti menunjukkan bahwa saya itu bisa ya kerangka tim, tinggal penambahan tim yang belum terpantau. Bahkan di satu sisi Bung Toel juga ya tak menampik jika timnas U17 secara teknis dikatakan belum siap main. Bahkan lantas kira-kira berapa lama persiapan ideal menurut Bung Toel ya? Baik stadium atau infrastruktur sama timnya secara timnasnya dua-duanya harus paralel jualan ya katanya begitu ya. Ini kritikan luar biasa kalau menurut saya pribadi begitu ya. Yang diributin JIS ya belum selesai sampai hari ini tahu-taunya persiapan U17 gimana begitu kan. Sebenarnya kan memperkuat untuk menjadi juara itu kan seharusnya begitu tanpa meributkan hal-hal yang bersifat politis seperti ini begitu kan. Ini ya tentunya gara-gara PSSI juga begitu kan ya, ketua umumnya di situ begitu yang kena begitu kan ya. Kesana kesini cari pencitraan untuk menjadi cawapres, pada akhirnya apa yang terjadi? Bayangkan begitu kan ya, bersifat politik begitu kan ya. Dengan waktu yang sudah mepet, Bung Toel menekankan ada ya harus ada akselerasi yang memadai agar kekuatan timnas bisa maksimal menghadapi Piala Dunia U17 ya. Ada waktu kurang lebih 3,5 bulan ya. Bukan waktu yang panjang, tapi dengan misalnya akselerasi yang harus dilanjutkan begitu ya. Saya setuju begitu dengan Bung Toel bahwa sekarang ini kenapa JIS selalu diributkan sana sini begitu, tidak ada selesainya begitu kan ya, sana sini karena mungkin masyarakat sudah dipecah begitu kan. Ada yang mendukung si A, ada yang mendukung si B, pada akhirnya pola pikir mereka begitu kan bahwa JIS dianggap tidak layak, tidak ini dan sebagainya begitu. Itu kan berpengaruh kepada ya timnas U17 ini begitu kan. Bayangkan begitu ya. Jadi kita lihat saja nanti begitu ya. Ya semuanya kan tergantung dari ketua umum PSSI begitu ya. Wajar kalau pemain-pemain sekarang itu juga ditahan oleh klubnya begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.